Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Maaf yang terlambat. Episode 11. Iya ayah, ucap Rania sambil menyalami tangan bekas mertuanya. Lalu Rania memanggil Putri. Putri, kesini sebentar sayang, ucap Rania. Kemudian Putri keluar dari dalam mobil. Salim kakek sayang, ucap Rania. Lalu Putri menyalami Hasan. Ini anak kamu Rania? Tanya Hasan. Iya ya, ini anak Rania. Cucu ayah, ucap Rania. Hasan kaget dan bingung mendengarkan ucapan Rania. Sementara itu, tampak Bayu dan Sherin sedang rapat di kantor. Ini desain resort yang akan dibangun di Bogor, ucap Sherin. Cuma untuk desain dalamnya, aku harus lihat ke lokasinya langsung. Kapan kamu ke sana, kasih tahu aku ya, ucap Sherin. Gak perlu, biar aku dan Raffi aja yang pergi. Kamu jangan campur adukan masalah kerjaan dengan masalah pribadi, ucap Bayu. Kalau aku gak ikut, kapan lagi aku bisa bersama dengan kamu? Tiap aku telepon gak pernah diangkat, ucap Sherin. Nanti aku tanya dulu sama Raffi, ucap Bayu. Sherin hanya cemberut mendengarkan omongan Bayu. Sementara itu, tampak Rania diantar sama Hasan ke kantornya. Jadi ini tempat kerja kamu? Tanya Hasan. Iya ya, terima kasih sudah ngantarin Putri ke tempat pengasuhnya. Juga repot-repot ngantarin Rania ke kantor. Jadinya ayah gak jadi ketemu sama teman ayah, ucap Rania gak enak hati. Gak apa Rania, teman ayah itu kapan-kapan bisa ketemu. Tapi dengan kamu dan Putri, entah kapan lagi ayah bisa ketemu, ucap Hasan. Oh iya ya, bisa nggak ayah rahasiakan dulu tentang Putri dari Bayu, ucap Rania. Lalu Hasan mengangguk. Ayah ada juga satu permintaan. Umi sangat ingin bertemu dengan kamu. Kalau boleh ayah mau bawa Umi ketemu sama kamu dan Putri, ucap Hasan. Boleh ya, ucap Rania. Adam gimana ya? Tanya Rania. Adam sehat, dia baik-baik aja, ucap Hasan. Alhamdulillah, ucap Rania. Oke lah ya, Rania masuk dulu. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Kirim salam sama Umi, ucap Rania sambil menyalami tangan Hasan. Oke, jaga diri kamu baik-baik, ucap Hasan. Lalu masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan kantor Rania. Lalu dengan terburu-buru Rania masuk ke dalam kantornya. Ucap Rania menarik nafas. Hei, mengapa kamu telat banget? Tanya Sasa. Putri oke kan? Putri oke, tapi yang lain pula yang sakit hari ini, ucap Rania. Siapa? Tanya Sasa.
Mobil aku tiba-tiba mati di jalan dan handphone aku lowbat. Tapi, ucap Rania. Tapi apa? Tanya Sasa. Kamu tahu siapa yang nolongin aku tadi? Ucap Rania. Siapa? Mantan suami kamu? Tanya Sasa. Bukan, bapak mertua aku, ucap Rania. Maksud aku bekas bapak mertua aku. Ran, kamu bisa merasa enggak, kamu itu tidak bisa lari lagi dari mereka. Pertama, kamu ketemu mantan suami kamu, kemudian bekas mertua kamu, ucap Sasa. Rania mengangguk, membenarkan omongan Sasa. Lalu Rania pergi ke pantry untuk membuat kopi. Tiba-tiba Rania teringat kembali bagaimana susahnya hidupnya dulu sewaktu habis melahirkan putri, tanpa suami, tanpa keluarga. Kadang untuk membeli susu pun dia tidak ada uang. Kemudian dia teringat pertemuannya dengan Sasa. Waktu itu Rania menangis di depan mesin ATM karena uangnya sudah habis. Sabar ya sayang, nanti kita beli susu, ucap Rania pada Putri. Lalu Sasa yang mendengar ucapan Rania, kemudian dia berhenti dan bertanya, Mbak, ada masalah? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Sasa. Sebenarnya saya mau beli susu untuk anak saya, tapi uangnya kurang, ucap Rania. Oh, saya ada, tapi sebentar saya ambil dulu di ATM, ucap Sasa. Makasih Mbak, maaf sudah merepotkan, ucap Rania terharu. Sejak saat itu, dia dan Sasa bersahabat sampai sekarang. Sasa adalah orang yang sangat berjasa bagi Rania. Kemudian Sasa menyusul Rania ke pantry. Hai Ran, kok minum aja, gak sarapan? Tanya Sasa. Lagi gak ada selera, jawab Rania. Aku perhatikan sejak kamu ketemu sama mantan suami kamu, emosi kamu terganggu. Apakah kamu masih mencintainya? Masih merindukannya? Laki-laki yang tidak berperasaan itu, ucap Sasa. Tapi dia tetap ayah Putri. Dia tetap ada hak pada Putri, ucap Rania. Jadi maksudnya semua ini karena Putri, bukan karena perasaan kamu sama dia? Tanya Sasa. Ran, aku takut kamu kehilangan Putri. Rania hanya diam mendengarkan omongan Sasa. Aku masih sayang sama dia, Sa. Aku masih mencintai dia, ucap Rania dalam hatinya. Sementara itu, di rumah orang tua Bayu, tampak Adam sedang bermain di halaman, ditemani kakeknya. Tiba-tiba datang Rahma berteriak, Adam, mengapa main dekat tempat panas? Ucap Rahma sambil menuntun Adam ke tempat yang teduh. Mas, mengapa biarin Adam main di tempat panas? Ucap Rahma. Nggak tahu juga Mas, Adam main di sana, ucap Hasan. Mas ini kenapa? Sejak pulang tadi tampak beda. Ada masalah apa Mas? Tanya Rahma.
Sebenarnya tadi Mas ketemu sama Rania, ucap Hasan. Siapa? Rania? Tanya Rahma gak percaya. Iya, dia sama anaknya, ucap Hasan. Lalu Rahma melihat ke arah Adam. Anaknya? Apakah Rania udah menikah lagi? Tanya Rahma. Bukan, anaknya dengan Bayu, ucap Hasan. Rahma kaget mendengarkan ucapan suaminya. Sementara itu di kantornya tampak Rania dan Sasa udah bersiap-siap mau pulang kantor. Aku antar kamu pulang ya, ucap Sasa. Nggak perlu, biar aku pulang naik taksi aja, ucap Rania. Benar nih, tanya Sasa. Benar, aku udah banyak merepotkan kamu, ucap Rania. Oke, kamu hati-hati ya, ucap Sasa. Rania mengangguk, lalu berjalan ke halte. Sambil menunggu taksi, Rania kembali terbayang kisah lamanya dengan Sasa. Sebelum bekerja di perusahaannya yang sekarang, dulu Rania bekerja di sebuah restoran. Sasa lah yang membantunya mendapatkan pekerjaan di kantor Raffi. Sekarang kehidupan Rania dan Putri mulai membaik. Sasa adalah sosok sahabat yang sangat berjasa kepada Rania. Tiba-tiba Rania dikagetkan oleh sebuah klakson mobil. Ran, kamu ngapain di sini? Tanya Raffi. Saya lagi nunggu taksi, ucap Rania. Mobil kamu mana? Tanya Raffi. Masuk bengkel, jawab Rania. Mengapa kamu gak kasih tahu saya? Tanya Raffi. Saya pikir kamu masih di luar kota. Saya gak mau merepotkan kamu, ucap Rania. Masuk, biar saya antarin kamu pulang, ucap Raffi. Lalu Rania masuk ke mobil Raffi. Ran, kita pergi makan dulu. Ya, habis itu baru kita jemput Putri, ucap Raffi. Rania mengangguk tanda setuju. Sementara itu, tampak Bayu dan Hasan sedang ngobrol di taman. Jadi kamu tahu Rania kerja di situ? Tanya Hasan. Tahu ya, ucap Bayu. Tapi baru tahu 2 hari yang lalu. Dia kerja di perusahaan Raffi. Ayah ketemu Rania. Ada dia ngomong sesuatu? Tanya Bayu. Nggak ada, dia nggak ngomong apa-apa, ucap Hasan. Kamu nggak mau bawa Adam ketemu Rania? Atau izinkan Rania ketemu sama Adam? Belum sekarang ya, waktunya belum tepat, ucap Bayu. Lalu handphone Bayu berbunyi. Halo bro, ucap Bayu. Halo Bay, ucap Raffi. Aku tunggu kamu di tempat biasa ya. Apa? Mau ketemu lagi? Kalau meeting aku malas, lagi capek, ucap Bayu. Tapi kalau mau ketemu sama calon istri kamu, aku oke. Lalu Bayu mematikan handphonenya. Ya, Bayu pergi keluar sebentar ya, mau ketemu Raffi, ucap Bayu. Titip Adam. Hasan mengangguk. Lalu Bayu pergi ke sebuah kafe tempat pertemuan dengan Raffi. Sewaktu Bayu sampai di kafe tersebut,
tempat itu masih kosong karena Raffi belum datang. Lalu Bayu duduk menunggu di sebuah meja. Tak lama datang Raffi bersama Rania. "Maaf bro, aku telat," ucap Raffi. "Kenalkan, ini pacar aku dan calon istri aku," ucap Raffi. Bayu dan Rania kaget dan saling berpandangan. Untuk menghilangkan kecurigaan Raffi, mereka pura-pura tidak kenal satu sama lain.